Baik, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya Gabriel Rampu SAG, calon guru penggerak angkatan 9 bersama rekan saya Pak Medikus Jahalu atau biasa dipanggil Pak Adam. Pada kesempatan pagi hari ini kami hendak melakukan percakapan pra-observasi sebelum melaksanakan proses observasi di kelas. Selamat pagi Pak Adam. Selamat pagi. Oke, baik. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Adam karena Pak Adam telah bersedia untuk diobservasi dan juga pada saat ini telah bersedia untuk diwawancarai mengenai persiapan proses pelaksanaan observasi kelas ini. Baik Pak Adam, tujuan percakapan pra-observasi kita pada pagi hari ini mau melihat sejauh mana persiapan dari Pak Adam tentang pelaksanaan observasi kelas. Namun untuk lebih jelas percakapan kita, mari kita bersama-sama men-sharingkan pengalaman kita di awal percakapan ini. Yang pertama Pak Adam, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari tadi dalam proses kajian? Baik, saya adalah guru bahasa Indonesia kelas 8 dan pada saat ini materi yang akan saya sampaikan itu adalah teks persuasi. Dan adapun tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti yaitu peserta didik mampu menelaah struktur teks persuasi. Oke, baik, terima kasih. Lalu area pengembangan yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran itu apa? Ya, area pengembangan yang hendak dicapai itu ada dua. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Adapun dari sisi pengetahuannya diharapkan peserta didik mampu menerap konsep struktur teks persuasi sehingga di keterampilan nanti mereka diharapkan mampu menyusun sebuah teks persuasi yang sempurna. Oke, baik, terima kasih. Lalu yang kedua, bagaimana rancangan pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Adam? Dalam hal ini saya menggunakan tiga metode, tiga rancangan. Maksudnya yang pertama strategi, yang kedua model, dan yang ketiga metode. Adapun strategi yang akan saya gunakan yaitu dengan menggunakan RPP berdiferensiasi yang berintegrasi KSD. Ya, sedangkan modelnya, model pembelajarannya berbasis masalah. Dan untuk metode yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan secara individu. Oke, baik. Bagaimana penggunaan media pembelajaran dalam proses pelaksanaan? Sedangkan untuk medianya, saya menggunakan LKPD yang akan dibagikan kepada peserta didik. Dan yang kedua yaitu laptop. Dan yang ketiga materi yang sudah dibuat dalam PowerPoint sehingga ditampil melalui LCD. Oke, sangat luar biasa Pak Adam. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Adam yang telah rela bersama saya untuk melakukan percakapan pra-observasi ini. Kiranya nanti dalam proses pelaksanaannya akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Pak Adam dan selamat pagi. Pak, apa kabar Pak? Baik Pak. Ya, hari ini kita lanjut materi teks persuasi di struktur. Kalau kemarin isi, hari ini struktur. Namun sebelum kita mulai, saya minta ampun untuk membawa kita ke dalam doa. Doa spontan. Maju ke depan. Ampun. Ya. Coba start.
kira-kira. Dah. Teman-teman, adalah kita berdoa dengan saya memberi ini secara spontan. Kalau Bapa dalam surga, ijazah syukur kami aturkan kepadamu atas berkat dan rahmat yang Kau berikan. Hingga pada pagi hari ini kami ingin memulaikan mata pelajaran kami. Kalau Bapa dalam surga, ingin kami di saat kami mengikuti pelajaran hari ini. Dan bukakanlah pikiran kami supaya kami bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru kami. Itu saja doa kami ya Tuhan, kami aturkan kepadamu. Jadi hari ini kita belajar tentang struktur teks persuasi. Siapa yang masih ingat tentang definisi teks persuasi? Kira-kira apa itu teks persuasi? Satu orang. Coba Pak. Kira-kira apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Secara singkat. Teks yang berisi ya, teks persuasi itu teks yang berisi ajakan, rujukan, apa lagi? Himbauan, saran. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang struktur teks persuasi dengan tujuan pembelajaran, yaitu setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dituntut untuk mampu menelaah struktur. Coba lihat di situ tentang struktur, ada tidak? Di halaman 118. Kalian dituntut untuk mampu menelaah struktur teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang kamu dengar dan baca. Kira-kira apa yang dimaksud dengan struktur teks persuasi? Apa kata lain dari struktur? Saya sering jelas. Kata lain dari struktur. Pernah lihat tidak struktur organisasi kelas? Kenapa? Kira-kira struktur itu apa maksud? Struktur. Struktur sekolah, struktur organisasi, struktur kelas. Apa kata lain dari struktur? Struktur itu sama dengan susunan. Susunan. Jadi kalau dalam teks persuasi, kira-kira ada berapa elemen struktur? Ada 4. Apa saja? Jadi kita hari ini belajar tentang keempat elemen itu, mulai dari pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan. Pengenalan isu, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini disinilah termuat kalimat pendapat dan fakta. Ya. Jadi kalau kata lainnya, pendapat penulis dan fakta yang diterangkan penulis dalam sebuah tulisan teks persuasi itu adanya di rangkaian peristiwa.
atau kalimat yang berisi tentang pendapat dan fakta, situlah sebutannya rangkaian peristiwa. Berarti dia masuk dalam elemen kedua. Lalu elemen ketiga itu adalah termuatnya kalimat-kalimat ajakan. Yang terakhir penegasan kembali. Kira-kira dari hasil teks yang kamu baca itu dicontoh itu, kira-kira sudah menemukan tidak ciri-ciri dari, sehingga kita bisa membedakan ini adalah pengenalan isunya, ini adalah rangkaian argumen, ini adalah struktur ajakan, dan yang terakhir adalah penegasan kembali. Kita tidak untuk membedakan itu. Coba Andre, kira-kira teks yang kamu baca, pengenalan isu di situ, kira-kira tentang apa? Elvi, pengenalan isu di situ. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah. Indonesia memiliki. Beragam bahasa daerah. Coba tunjukkan fakta dan pendapat penulis di argumen. Ada tidak? Ya, di situ kalian sudah dapat teksnya itu. Di situ sebuah contoh teks persuasi, di mana pengenalan isunya sudah jelas, rangkaian argumen, kemudian ajakan, dan apa terakhir? Penegasan kembali. Sejauh ini sudah paham tidak untuk struktur? Bisa? Bisa tidak Anda untuk telah di teks persuasi? Bisa. Ya, sekarang coba dulu dalam kelompok, tinggal toleh ke belakang. Jadi setelah mengerjakan struktur ini sebentar, kalian harus mampu presentasikan. Jadi misalnya kelompok satu yang presentasi, kelompok berikutnya harus bisa menanggapi. Harus dikhusus yang jelas mengenai isu. Coba sampai di diskusi atau Kami mempresentasikan hasil keterangan kelompok kami. ya. Siapa kita? Kelompok satu. Mana semangat? Ini semangat. Ya, kita mulai. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah mulai dari Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Madura, dan lain sebagainya. Sayangnya UNESCO mengungkapkan bahasa sekitar 2.500 bahasa di dunia terancam punah, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah Indonesia. Terus lanjut dulu. Baca full teks. Habis itu baru tentukan struktur ini. UNESCO pun menyebut sebanyak 200 bahasa mengalami kepunahan dalam
Yang lainnya perhatikan itu. Dan 607 bahasa dalam status tidak sama. Dan diperkirakan sekitar 3.000 bahasa lokal akan punah pada akhir abad ini. Ya. Bagaimana sudah jelas bukan kalau bahasa daerah di Indonesia sudah mulai punah. Oleh karena itu, ayo kita lestarikan bahasa daerah di Indonesia. Kamu bisa mulai dari mempelajari bahasa daerahmu sendiri, menghargai bahasa daerah lain, sehingga tidak mempelajari bahasa daerah lain. Dengan begitu, bahasa daerah di Indonesia tidak punah pun ada adat dan budayanya. Sudah. Ya. Dari teks persuasif, kira-kira apa pengenalan isunya di situ? Indonesia memiliki beragam bahasa daerah mulai dari Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Madura, dan lain sebagainya. Sayangnya, UNESCO mengungkapkan bahwa sekitar 2.500 bahasa di dunia terancam punah, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia. Ya, berarti pengenalan isu di situ tentang bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ya, kira-kira rangkaian argumennya yaitu memuat pendapat dan fakta. Ada tidak? Coba tunjukkan itu. Coba Ampo. Rangkaian argumennya itu coba. Kira-kira mana kalimat fakta dan mana pendapat di situ? Itu menyebutkan sebanyak 200 bahasa mengalami kepunahan dalam 30 tahun terakhir dan 607 bahasa dalam status tidak aman. Selain itu diperkirakan sekitar 3.000 bahasa lokal akan punah pada akhir abad ini. Itu kalimat fakta atau pendapat? Pendapat. Bagaimana sudah jelas bukan kalau bahasa daerah di Indonesia sudah mulai punah. Ya. Sekarang kalimat ajakan. Ada tidak di situ kalimat ajakan? Coba. Ayo kita resmikan bahasa daerah di Indonesia. Penegasan kembali. Ada tidak di situ penegasan kembali? Coba tunjukkan itu. Dengan begitu bahasa daerah di Indonesia tidak pun pada adat dan budaya. Ya. Sudah. Demikianlah dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ada tanggapan tidak itu? Tidak ada. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya lanjut lagi. Teks persuasi tentang lingkungan. Dewasa ini, sampah plastik menjadi bahan pembicaraan yang terus berlanjut. Sebab Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik nomor 2 setelah Tiongkok. Bentuk sampah plastik ini meliputi kantong plastik, botol minuman plastik, perabotan rumah tangga, hingga mainan anak-anak. Per 2022, penggunaan sampah plastik Indonesia terus meningkat. Dari jutaan ton meter sampah yang dibuang ke sungai dan bermuara di lautan. Belasan ribu plastik mengapung di setiap km persegi laut setiap tahun. Di antara itu, sampah plastik lainnya termakan oleh hewan laut dan sungai sehingga membahayakan hidupnya dan secara tidak langsung juga hidup manusia. Indonesia belum punya sistem pengelolaan limbah sampah plastik masyarakat. Akibatnya, sampah plastik menumpuk dan membahayakan kelestarian lingkungan maupun kesehatan manusia. Inisiatif pengelolaan limbah plastik oleh warga, mahasiswa, dan peneliti sudah ada, tetapi ada baiknya disebarkan ke lebih banyak pihak. Saat ini diketahui ada berbagai inisiatif pengelolaan limbah plastik, skala rumahan dan skala kecil lainnya yang berkembang baik dengan daur ulang maupun lainnya. Karena itu, pengelolaan
mata. Kemudian pengenalan sisi yang kami temukan ada pada karakter utama, yaitu dewasa ini tanpa pasti menjadi bahan pembicaraan yang terus melatih. Rangkaian argumen yang terdiri dari fakta dan pendapat. Rangkaian argumen fakta. Per 2022 penggunaan sampah plastik Indonesia terus meningkat. Pendapat. Pendapat dari jutaan ton meter sampah yang dibuang ke sungai dan bermuara di lautan berjalan ribu plastik mengapung di tiap kilometer persegi laut setiap tahun. Kalimat ajakan. Pernyataan ajakan. Inisiatif pengelolaan limbah plastik oleh warga, mahasiswa dan peneliti sudah ada, tetapi ada baiknya disebarkan ke lebih banyak pihak. Iya, ada baiknya. Coba saya ulang, ada baiknya. Tetapi ada baiknya disebarkan ke lebih banyak pihak. Penegasan kembali. Penegasan kembali. Karena itu pengelolaan limbah penting dilakukan lebih baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Ya, lanjutkan. Eksplorasi tentang pentingnya sarapan. Tidak adanya asupan di awal hari membuat tubuh tidak memiliki energi untuk beraktivitas. Hal ini dikuatkan oleh penelitian dari International Journal of Gastronomy and Food bahwa konsumsi sarapan dengan makanan seimbang akan dapat memberikan energi bagi hari. Tidak sarapan juga menjadi penyebab secara lelah yang mengakibatkan menunda sarapan terus tidak akan terlebih untuk belajar. Tanpa sarapan akan membuat sulitnya menerima pelajar di sekolah. Selain itu, sarapan juga dapat menjaga berat badan dia. Hasil penelitian dari National Control menunjukkan bahwa berat badan dapat berubah 15 dari melakukan bilangan. Oleh sebab itu, makan pagi tentunya untuk setiap orang. Pekerjaan kantoran, pekerjaan rumah juga para pelajar. Makan makanan yang bergizi seperti telur atau bubur gadung, buah dan sayuran dapat menjadi tidak perlu juga makanan yang terlalu berat. Ada porsi juga tidak perlu terlalu banyak. Poin yang paling penting adalah mengisi energi dan cukupnya. Makan makanan yang akan membuat agar kuat dan sehat untuk beraktivitas. Selain itu, pikiran akan lebih fokus dalam mengerjakan segala kegiatan. Coba struktur sekarang. Selanjutnya, tidak adanya asupan di awal hari membuat tubuh tidak memiliki energi untuk beraktivitas. Rangkaian argumen pendapat. Menunda sarapan terus-menerus saat bekerja tidak akan menghasilkan output yang maksimal. Fakta, oleh sebab itu makan pagi bagi hukumnya untuk setiap orang. Pekerja kantoran, pekerja rumahan hingga para pelajar. Pernyataan ajakan. Oleh sebab itu makan pagi bagi hukumnya untuk setiap orang. Penegasan kembali selain itu
tanyakan dulu situasi kamu hari ini bagaimana perasaan kamu, senang, sedih, bahagia. Sehingga nanti Pak Guru, oh sedihnya ini kenapa? Nanti kan bisa mengganggu saat proses juga. Semoga tadi